Halo cuy, balik lagi sama gue Raga di Filmoy. Dan seperti biasa nih, kali ini gue bakal membahas alur cerita sebuah film lagi nih, yang menceritakan tentang kehidupan seorang guru wanita yang terjebak dalam situasi dunia gelap di kota Jepang, hingga kisah cintanya ketika ia bertemu dengan seorang pria Jepang yang misterius. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi nih, inilah dia alur cerita film Lost Girl and Love Hotel. Film ini berlatar belakang di negara Jepang, tepatnya di kota Tokyo cuy. Hidup seorang wanita bernama Margaret, yang mana dia adalah seorang guru bahasa Inggris di sebuah sekolah pramugari. Selain itu, Margaret ini adalah seorang wanita berkebangsaan asal Amerika cuy, yang lebih suka tinggal di Jepang dibandingkan negara asalnya. Setelah mengajar, setiap malam biasanya Margaret pergi ke sebuah bar dan bertemu kedua temannya, yang mana kedua temannya itu sama-sama warga negara asing juga nih. Jadi temannya itu bernama Ines, dan teman prianya ini bernama Liam. Di sana mereka bertemu untuk sekedar ngobrol dan minum-minum gitu. Karena udah ngerasa ngefly banget, si Margaret malah nyoba buat menggoda pria Jepang yang ada di bar itu cuy, dengan cara menciumnya. Dan ketika mereka semua mau pulang, si Liam pun mencoba melobi si Margaret nih buat ngajakin si Margaret mantap-mantap. Tapi karena Margaret udah nganggep si Liam kayak kakak sendiri, jadi si Margaret gak mau cuy. Baru aja mau pulang, si Margaret gak sengaja ngelihat seorang pria Jepang di dalam sebuah mobil, yang bikin dia jadi gak fokus gitu. Jadi di film ini gue kasih tahu dulu nih cuy, kalau si Margaret itu orangnya lebih suka sama pria Jepang dibandingkan dengan pria bule cuy. Nah setelah itu bukannya pulang, si Margaret malah nongkrong di sebuah kafe. Di sana dia ketemu sama cowok Jepang nih. Nggak pakai lama, akhirnya mereka saling kenalan. Dan si Margaret langsung ngajak si cowok itu OTW ke hotel cuy. Dan setelah itu sudah pasti dong terjadilah pergenjotan. Besok paginya Margaret terlambat nih mengajar di sekolah. Dan kepala sekolah itu menyuruh Margaret buat pulang aja. Karena kecewa, kepala sekolah itu bilang kalau Margaret sebagai guru harusnya dia bisa memberikan contoh yang lebih baik kepada murid-muridnya. Setelah itu Margaret pun pergi ke sebuah toko buku gitu. Di sana dia tertarik nih dengan suatu buku yang isinya tentang mantap-mantap versi Jepang cuy. Waduh, gak lama tiba-tiba datang nih seorang pria yang nyamperin dia. Yang mana pria itu adalah pria Jepang yang waktu itu pernah dia lihat di dalam mobil. Jadi si pria ini bernama Kazu. Jelas dong, itu bikin si Margaret kaget cuy. Dan si Kazu bilang nih, kalau buku yang Margaret lagi baca sama seperti buku yang dia suka. Gak lama si Kazu pun pergi dengan misterius gitu. Karena penasaran dong, Margaret malah ngikutin si Kazu cuy. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, si Margaret langsung nyosor dan mengajak si Kazu buat mantap-mantap. Malamnya Margaret pergi ke bar. Dia sangat seneng banget nih, sampai dia mentraktir minum teman-temannya. Dan dia juga menceritakan tentang pertemuannya dengan si Kazu. Temannya, yaitu si Ines, bilang dan ngingetin ke si Margaret kalau dia harus lebih berhati-hati lagi dengan siapapun orang yang baru dia kenal. Besok paginya terlihat kalau si Margaret semangat banget cuy, sampai dia pun datang ke sekolah lebih awal nih. Singkat cerita, setelah selesai mengajar, ternyata si Kazu udah nungguin si Margaret di depan sekolah aja cuy, buat menjemput Margaret pulang. Ternyata si Kazu mengajak Margaret buat pergi makan. Di perjalanan Kazu bertanya apa yang Margaret lakukan di sekolah itu. Margaret bilang kan kalau dia itu hanya seorang pengajar bahasa Inggris di sekolah itu. Sesampainya di sana mereka saling ngobrol nih. Dan Margaret bilang kalau dia lebih suka tinggal di Jepang dibandingkan negara asalnya. Margaret juga bilang kalau tujuannya dia ke Jepang buat sekedar menyendiri dari segala masalah beban hidupnya.
Sementara di tempat makan itu ada beberapa orang yang pada berisik banget cuy. Karena Kazu yang gak ngerasa nyaman, dia langsung nyuruh diem orang-orang yang pada berisik tadi. Sampai si Margaret jadi kaget kalau yang tadi tempatnya rame kok tiba-tiba malah jadi sepi. Selesai makan, setelah itu ternyata mereka berdua langsung lanjut melakukan pergenjotan cuy. Waduh. Di sana Margaret nanya nih, kenapa Kazu bisa suka sama dia? Kazu bilang nih, kalau Margaret adalah orang yang spesial buat si Kazu. Udah ngerasa baper banget kan si Margaret. Tapi ternyata Kazu bilang nih kalau dia lagi berencana mau menikah dengan wanita lain. Yang mana tentu aja dong bikin si Margaret balik ngerasa kecewa cuy. Setelah itu Margaret pun langsung pergi nih dengan rasa kecewa. Dan di rumahnya dia curhat sama temannya soal si Kazu yang ingin menikah tapi dengan wanita lain. Temannya bilang kalau Kazu itu tipe pria yang buruk, yang dia pikir kalau si Kazu itu cuma ingin main-main aja dengan si Margaret. Buat ngilangin galaunya si Margaret, temannya pun ngajak ke sebuah klub. Setelah kejadian itu terlihat kalau si Margaret lebih bersemangat buat ngejalanin hidupnya, sampai dia menyempatkan dirinya buat olahraga cuy. Bahkan di sekolah pun dia kelihatan sangat bersemangat banget nih ketika mengajar murid-muridnya, sampai bikin si kepala sekolah ngerasa bangga sama si Margaret. Setelah mengajar, Margaret dapat sebuah paket nih, yang mana paket itu berisikan sebuah buku mantap-mantap yang waktu itu dia lihat di toko buku kemarin. Dan juga ternyata di dalam buku itu ada sebuah kartu hotel nih, yang mana orang yang mengirim buku itu ternyata si Kazu cuy, yang ngajakin si Margaret buat mantap-mantap lagi cuy. Waduh. Malamnya mereka bertemu. Kazu pun penasaran nih tentang keluarganya si Margaret, yang Margaret bilang kalau ayahnya itu telah lama kabur, sedangkan ibunya yang telah meninggal karena kanker, dan saudaranya dia yang punya gangguan mental. Sehingga itulah alasan kenapa Margaret pergi ke Jepang buat menyendiri. Margaret pun juga nanya nih sama si Kazu tentang si Kazu, apakah dia benar-benar mencintai wanita yang dia bakal nikahi itu. Dan gak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan. Besok paginya ketika Margaret mau pergi mengajar, ternyata di depan sekolah udah ada si Kazu yang nungguin dia. Kazu juga ngasih kado ke si Margaret dan malah ngajak Margaret buat pergi. Tentu aja itu bikin Margaret sempat bingung kan, karena dia yang sebenarnya harus mengajar, tapi akhirnya dia malah memilih pergi sama si Kazu dibandingkan mengajar cuy. Mereka berdua pergi naik kereta nih. Di perjalanan Kazu memperlihatkan foto masa kecilnya sama Margaret. Setelah sampai, ternyata Kazu mengajak Margaret ke sebuah tempat ibadah gitu yang bernama Ruang Buddha. Di sana Kazu bilang kalau siapapun yang pergi ke tempat itu, dia akan menjadi orang yang terlahir kembali layaknya bayi yang baru lahir. Di perjalanan pulang, pas Margaret lagi tidur, Kazu pun memberikan jaketnya. Dan gak lama setelah itu, ternyata Kazu malah ninggalin si Margaret sendirian cuy di kereta. Ketika bangun, si Margaret jadi bingung kan kalau Kazu udah gak ada aja di sampingnya. Besok paginya nih, saat Margaret udah siap buat ngajar, ternyata di kelas udah ada guru baru cuy yang lagi perkenalan sama murid-murid, yang mana guru baru itu bakal gantiin posisinya si Margaret. Dan kepala sekolah pun bilang minta maaf sekaligus kecewa nih sama sikap Margaret yang bolos mengajar waktu kemarin, dan karena ketidakprofesionalan Margaret sebagai guru. Akhirnya si Margaret dipecat cuy, dan juga kepala sekolah yang ngasih gaji terakhir si Margaret. Itu semua bikin Margaret jadi galau. Gak cuma itu, dia juga dapat kabar kalau teman baiknya si Ines yang ingin pergi kembali ke negara asalnya, yang mana itu bikin si Margaret jadi tambah galau cuy. Singkat cerita, karena Margaret yang sangat galau karena udah dipecat dan ditinggal temannya pergi, dia pun nyoba buat menghibur dirinya, bersenang-senang dengan cara melakukan mantap-mantap dengan beberapa pria di hotel cuy.
Aduh, besoknya saat Margaret lagi jalan, dia nggak sengaja nih ngelihat Kazu yang lagi bersama keluarganya dan juga ada calon istrinya si Kazu. Setelah pergi, Margaret pun ngikutin si Kazu yang berjalan ke arah sebuah hotel. Di sana Margaret mencari nih si Kazu kemana sebenarnya dia pergi. Sementara itu nggak lama datang nih si Kazu. Tapi setelah itu tanpa aba-aba si Margaret udah nggak kuat iman aja dan terjadilah. Ketika Margaret pulang, ternyata di depan pintunya itu ada kertas tagihan, yang mana itu adalah tagihan uang sewa tempat tinggalnya. Akhirnya dari situ Margaret pun mendapatkan pekerjaan baru lagi nih. Tapi kali ini pekerjaannya dia yang harus menemani para tamu om-om gitu cuy. Ya kalian paham lah. Karena Margaret yang ngerasa nggak nyaman dengan pekerjaannya, akhirnya dia pun memutuskan buat berhenti dari kerjaan barunya. Setelah itu Margaret pun jadi makin depresi cuy, sampai dia jadi sering minum-minum. Next, ketika Margaret lagi jalan kaki, saat dia pengen pulang di sebuah jalan gelap gitu, dia ngerasa nih kalau ada seseorang yang lagi ngikutin dia. Pas Margaret berhenti buat nyalain rokoknya, tiba-tiba orang yang ngikutin dia itu nawarin korek ke si Margaret cuy. Gak cuma itu aja, ternyata si pria itu juga ngajakin si Margaret pergi ke hotel. Yang udah jelas pasti mereka mau mantap-mantap dong. Tapi karena perilaku si pria ini yang aneh dengan mengikat tangan dan kaki si Margaret sebelum menganu, Margaret pun malah jadi gak nyaman dan dia ngerasa takut cuy. Sampai akhirnya tiba-tiba nih datanglah si Kazu yang langsung memukul pria itu dan juga nyelamatin si Margaret. Nah, di akhir film ini, setelah kejadian itu, terlihat Margaret di dalam sebuah pesawat nih, yang mana dia ingin pulang ke negara asalnya dan bilang kepada Kazu kalau dirinya saat ini merasa lebih baik dan dia ingin mengucapkan selamat tinggal sama Kazu. Di dalam pesawat itu, kebetulan Margaret ngeliat mantan muridnya yang saat itu udah jadi pramugari cuy, yang lagi memberikan instruksi ke para penumpang pesawat, yang mana itu bikin Margaret jadi senang banget. Begitupun mantan muridnya yang menyadari adanya Margaret di sana, dan film ini pun selesai. Oke cuy, segitu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan subscribe. Komen aja cuy kalau next kalian mau gue bahas film apa lagi nih. Makasih juga yang udah nonton sampai habis. Dan bye.